Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana caranya tradisi hukum yang umurnya udah ratusan tahun bisa ngejar, bahkan mengatur inovasi keuangan super canggih di abad ke-21? Nah, di sesi explainer kali ini, kita bakal membedah tuntas metodologi fatwa keuangan syariah. Kita bakal langsung masuk ke ruang mesin hukum ekonomi Islam dan melihat gimana sih sebenarnya sebuah ketetapan itu diproses sampai akhirnya menjadi kebijakan ekonomi yang sangat solid. Coba bayangin deh, di satu sisi kita punya teks dan prinsip klasik dari masa lalu. Tapi di sisi lain, kita tiap hari pakai dompet digital, e-money, sampai cryptocurrency yang harganya naik turun tiap detik di smartphone kita. Terus pertanyaannya, gimana caranya para ulama dan pakar ekonomi menentukan status hukum produk-produk ini? Padahal kan zaman kitab-kitab fikih klasik ditulis, barangnya aja belum ada. Dilema finansial modern inilah yang jadi bukti nyata kalau metodologi yang bakal kita bahas ini benar-benar hidup dan sangat relevan. Biar lebih gampang, kita sudah menyiapkan roadmap-nya. Kita akan melewati 6 poin utama, mulai dari dilema finansial modern, terus masuk ke 5 langkah ijtihad, membahas maqasid syariah sebagai kompas utama, lanjut ke 5 pilar perlindungan, proses tarjih dan komparasi, sampai akhirnya kita membahas keadilan ekonomi modern. Yuk kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama. Dilema finansial modern sebagai katalisator inovasi hukum. Di sini kita bakal melihat kalau teknologi itu tidak membuat hukum tradisional mati langkah, tapi justru memaksanya untuk beradaptasi dengan sangat cepat. Ambil contoh konsep hawalah atau pengalihan utang dalam hukum klasik. Sekarang, coba benturkan konsep itu dengan e-money dan hybrid contracts di era fintech sekarang. Nah, metodologi fatwa di sini kerjanya mirip seperti software update. Dia memetakan aturan klasik ke dalam sistem ekonomi modern tanpa merusak pemrograman intinya. Pertanyaannya, apakah e-money ini murni bisa disamakan dengan hawalah? Tantangan-tantangan seru seperti inilah yang memicu para cendekiawan untuk merumuskan pembaruan hukum yang super presisi. Lanjut ke bagian kedua, 5 langkah ijtihad atau mesin penemuan hukumnya. Kalau Anda berpikir fatwa itu keluar begitu saja secara instan, wah salah besar. Ada prosedurnya, dan ini sangat logis. Jadi begini siklus hidup sebuah fatwa. Pertama, identifikasi masalah atau tashwir al-masalah. Di sini, para pakar harus benar-benar paham teknis produk fintech tersebut. Kedua, pengumpulan dalil, baik dari Al-Quran, hadis, sampai analogi. Ketiga, baru masuk ke istinbat, alias analisis metodologinya. Setelah itu, yang keempat, pengambilan keputusan hukum dirumuskan. Dan yang kelima, ini krusial banget, yaitu implementasi dan evaluasi di lapangan, bersama regulator seperti OJK atau Bank Indonesia. Sangat saintifik kan? Nah, saat proses analisis tadi, sebenarnya ada 2 cara pendekatan. Ada yang namanya pendekatan taklidi, ini cenderung tekstual dan kaku mengikuti mazhab klasik. Tapi untuk mengurus keuangan syariah modern yang sangat dinamis, pendekatan ijtihadi yang lebih memperhatikan konteks itu jauh lebih bisa diandalkan. Contoh nyatanya ada pada DSN MUI di Indonesia. Mereka memakai pendekatan ijtihadi yang lumayan fleksibel untuk kontrak murabahah, biar pas dengan kebiasaan lokal. Beda banget sama standar global AAOFI yang kadang jauh lebih ketat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, maqasid syariah, sang kompas utama. Kalau ijtihad tadi adalah mesinnya, nah maqasid syariah ini adalah filosofi dasarnya, supaya produk hukumnya tidak melenceng. Intinya, maqasid syariah itu adalah tujuan akhir dari hukum Islam. Jadi, aturan keuangan syariah itu sama sekali bukan sekedar birokrasi yang membatasi ruang gerak kita. Aturan ini justru didesain khusus untuk memastikan kesejahteraan umat manusia, membawa keadilan sosial, dan yang paling penting, mencegah bahaya atau kerugian di masyarakat. Ini ibarat perlindungan konsumen level tertinggi yang sudah mendarah daging di dalam sistemnya. Ada satu kaidah emas yang bunyinya, ad-darrar yuzal, yang artinya kemudaratan atau kerugian itu harus dihilangkan. Kaidah klasik ini luar biasa kuat pengaruhnya sampai sekarang loh. Contohnya, pernah mikir nggak kenapa otoritas melarang aset kripto tertentu? Alasannya simpel, karena di situ ada ghorar alias spekulasi yang ekstrem dan ketidakpastian tinggi yang bisa menghancurkan ekonomi orang banyak. Jadi larangan itu dibuat demi mencegah kerugian sistemik, rasional dan sangat melindungi publik bukan? Oke, kita geser ke bagian keempat. 5 pilar perlindungan untuk menjaga kemanusiaan. Kira-kira, apa saja sih yang sebenarnya dilindungi habis-habisan oleh kerangka kerja ini? Jawabannya ada pada 5 hal esensial yang disebut daruriyat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prakteknya gimana? Coba kita lihat asuransi syariah modern yang menggunakan prinsip wakalah bil ujroh.
Konsep ini secara brilian dirancang untuk melindungi harta pesertanya dari kebangkrutan saat musibah datang, sekaligus memberikan jaminan kesehatan untuk menjaga jiwa mereka. Bayangkan, satu produk keuangan modern bisa memberikan perlindungan ganda berdasarkan prinsip hukum ini. Masuk ke bagian kelima, tarjih dan komparasi fatwa. Dengan makin rumitnya produk keuangan saat ini, wajar banget kalau para pakar kadang beda pendapat. Terus, gimana cara mereka memecahkan kebuntuan itu? Kalau sudah ada perbedaan pandangan, ulama biasanya mengeluarkan dua instrumen andalan. Pertama, metode tarjih, yaitu seni memilih pendapat yang argumen hukum atau dalilnya paling kuat. Kedua, metode komparasi, di mana mereka membandingkan fatwa dari berbagai institusi. Tujuannya bukan sekedar mencari siapa yang paling benar secara teks, tapi lebih kepada meracik solusi mana yang paling relevan dan cocok untuk diterapkan di suatu negara tertentu. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh metode tarjih di kasus leasing modern. Dulu, ada ahli yang melarang, ada juga yang membolehkan dengan syarat ketat. Nah, melalui proses tarjih, para ulama menganalisis dan akhirnya memilih pendapat yang membolehkan. Kenapa? Karena selain dalilnya terbukti valid, keputusan ini ternyata esensial sekali untuk menunjang roda ekonomi modern kita. Kelihatan banget kan sisi praktis dari metodologi ini? Terus, kalau metode komparasi, kita bisa lihat implementasinya pada akad wakalah atau perwakilan. Sering banget ada perbedaan fatwa antara DSN MUI di Indonesia, standar global AAUFI, dan pandangan ulama di Timur Tengah. Lewat komparasi, kita tidak saling menyalahkan, tapi menelaah alasan dibalik perbedaan itu. Tujuannya cuma satu, menyesuaikan dan meracik pedoman yang paling efektif untuk kondisi pasar spesifik di Indonesia. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, menuju keadilan ekonomi modern. Semua metodologi rumit yang sudah kita bahas panjang lebar tadi, pada dasarnya bermuara ke satu titik ini. Semua itu terangkum dalam prinsip fundamental ini, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Artinya, hukum asal dalam urusan muamalah atau transaksi finansial itu adalah boleh, kecuali ada dalil spesifik yang jelas-jelas melarangnya. Tolong jadikan ini takeaway utama Anda ya. Kerangka hukum keuangan syariah pada dasarnya sangat terbuka dan menyambut baik inovasi fintech. Syaratnya cuma satu, transaksinya harus adil, transparan, tidak merugikan pihak lain, dan terbebas dari spekulasi yang merusak. Sebagai penutup, metodologi ini memang sudah terbukti tangguh membedah imani sampai kripto. Tapi, coba pikirkan ini sejenak. Kedepannya, bagaimana ya prinsip-prinsip klasik ini akan merespon transaksi keuangan super kilat yang 100% digerakkan oleh artificial intelligence di pasar modal global? Ini adalah tantangan teknologi masa depan yang benar-benar menunggu untuk dijawab oleh kebijaksanaan masa lalu. Terima kasih sudah ikut membedah materi ini bareng-bareng, dan sampai jumpa di penjelajahan topik berikutnya.